Baik, slide-nya sudah tampil ya. Sudah. Sudah. Ustaz. Tara, nomor 1 Tara. Bagian lingkaran yang sesuai dengan penamaannya ditunjukkan oleh yang mana? Sebentar. A adalah Juring. A adalah juring ya. Jawabannya benar atau salah? Benar, Ustaz. Jawabannya benar ya, yang A. A adalah juring. Kemudian Umar untuk nomor 2. Hubungan yang tepat diameter D dan jari-jari R adalah Sebentar Ustaz. D sama dengan yang A Ustaz. Jawabannya yang A ya. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi jawabannya yang A. Masya Allah. Kemudian nomor 3. Rayyan. Nomor 3 apa Ustaz? Jaring-jaring 5 segi 4 ditunjukkan oleh Jaring-jaring 5 segi 4 ditunjukkan oleh A. Jawabannya yang A. Iya. Benar atau salah? Jawabannya yang A. Salah, Ustaz. B. Jawabannya B. yang B. B ya. Jawabannya yang B. Kita murojaah ya. Kemudian berdasarkan gambar balok di samping, pernyataan yang tidak tepat adalah Zaid. Zaid siapa? Muaz. Yang B, nomor 4. Ustaz. Balok termasuk 5 segi 4. Pernyataan tersebut tidak tepat ya. Jadi jawabannya yang B. Masya Allah. Kemudian nomor 5. Hasan. Ustaz. Yang B, Ustaz. Panjang BD setengah panjang OA. Ya, Ustaz. Pernyataan yang tidak tepat. D, keliling dan luas lingkarannya sama. Keliling dan luas lingkarannya sama. Jadi jawabannya yang D. Yang tidak tepat di antara keempat pernyataan tersebut adalah keliling dan luas lingkarannya sama. Kemudian nomor 6. Kaisa. Ya Ustaz. Bangun datar di samping bernama prisma segitiga. Benar atau salah? Salah Ustaz. Salah. Yang benar apa? Harusnya ini Ustaz. 5 segitiga. Harusnya 5 segitiga. Jawabannya salah. Kemudian nomor 7. Nomor 7. Siapa yang belum? Rehan, silakan Rehan nomor 7. 5 segi 4 memiliki 4 sisi.
Benar atau salah? Salah Ustadz. Harusnya? 5 sisi Ustadz. Harusnya 5 sisi. Masya Allah. Kemudian nomor 8, Bashir, silahkan. Ustaz, jarak titik pusat ke tepi lingkaran disebut diameter Nomor falas. 8. Nilai V dalam rumus lingkaran memiliki nilai sebesar 31,4. Salah. Salah. Jawaban yang benar? 3,14. 3,14. Masya Allah. Baik, kemudian Amira, nomor 9. Jarak titik pusat ke tepi lingkaran disebut diameter. Salah, Ustaz. Jarak titik pusat ke tepi lingkaran disebut diameter. Jawabannya adalah salah. Yang benar itu apa? Jari-jari. Jari-jari. Nomor 10. Siapa yang belum? Askana. Aska. Aska nomor 10. Ada nggak Aska? Ada Ustadz. Aska? Masuk keluar. Masuk keluar. Ustaz keluar, Ustaz. Sinyalnya jelek, Ustaz. Baik. Kemudian Nadine ya. Nadine juga belum. Nadine silahkan yang nomor 10. Seluruh rusuk bangun ruang kubus memiliki panjang yang sama. Benar, Ustaz. Seluruh rusuk bangun ruang kubus memiliki panjang yang sama. Jawabannya adalah benar. Itu merupakan ciri-ciri dari bangun ruang kubus. Jika salah satu sisinya adalah 5 cm, maka sisi-sisi yang lain atau rusuk-rusuk yang lain juga sama-sama 5 cm. Jawabannya adalah benar ya. Masya Allah. Baik. Nah, pada pertemuan pekan 1 di kuartal 3 ini kita akan mempelajari tentang statistika. Kita akan mencari informasi dari angka atau data yang telah disediakan. Bagaimana caranya? Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu terlebih dahulu. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya atau menulisnya ya. Solih-solihah. Baik. Mencari informasi dari angka, silahkan. Fadil dibaca. Ustaz. Daerah di Indonesia memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan usaha yang dilakukan oleh penduduk berbeda-beda. Usaha tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk yang tinggal di daerah pantai mempunyai usaha di bidang perikanan. Di daerah pegunungan mempunyai usaha di bidang perkebunan dan usaha-usaha lain sesuai kondisi daerah tempat tinggalnya. Baik. Ini karena memang kita tinggal di
Indonesia ya. Nah, kita patut bersyukur kita bertempat tinggal di Indonesia. Selain karena memang jumlah penduduk Muslimnya merupakan penduduk terbanyak di Indonesia, ternyata secara geografis Indonesia memiliki kondisi yang cukup menarik ya. Karena apa? Karena terdiri dari pegunungan ya, kemudian ada lautan dan lain sebagainya ya. Nah, kondisi geografis tersebut akan menentukan pekerjaan atau mata pencaharian. Mata pencaharian itu maksudnya adalah pekerjaan ya dari masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang yang tinggal di pesisir pantai kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai nelayan ya. Kemudian kurang lebih tidak jauh-jauh dari laut. Mata pencahariannya bisa menjadi supplier ikan atau pedagang ikan di pasar dan lain sebagainya. Atau misalnya letak geografisnya berada pada bidang perkebunan misalnya ya, di pegunungan ya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Usaha di bidang perkebunan. Juga di beberapa daerah kita melihat banyak sekali, masih banyak di Indonesia yang menanam padi sebagai mata pencahariannya. Nah, ini prospeknya sangat, atau apa bahasanya ya. Nah, jadi karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, ada yang tahu jumlah penduduk Indonesia berapa? 200 juta lebih. 200 juta Ustaz. 200 juta. Proporsi dong dunia. 200 juta. 200 juta, 300 juta ya. Sudah bukan 200 juta lagi, sudah sekitar 300 juta ya. Widih. Jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak sekali. Tentu dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, peluang menghasilkan uang dari makanan itu sangat besar ya. Baik itu kita berjualan beras, kemudian atau dari hasil laut ya, dari daging-dagingan, dari peternakan ya. Nah, itu sangat besar sekali. Bahkan dengan jumlah sawah yang begitu banyak di Indonesia, itu belum mampu untuk menutupi kebutuhan dari beras nasional. Pemerintah seringkali melakukan impor beras karena memang jumlah masyarakat kita yang begitu besarnya ya, yang membutuhkan pangan yang begitu besar. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita ingin berwirausaha ya, atau misalnya menjadi petani atau menjadi nelayan, nah insya Allah peluang menghasilkan uang dari situ cukup besar. Jadi tidak perlu takut ya untuk menjadi petani, misalnya menjadi nelayan, insya Allah cukup besar penghasilannya. Kemudian nah, statistik, silakan Bashir dibaca. Ustaz, setiap usaha dalam segala aspek kehidupan kita sering melibatkan banyak angka. Angka-angka ini dapat membantu kita dalam memperkirakan sesuatu. Angka-angka ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam suatu usaha. Baik. Jadi setiap usaha dalam segala aspek kehidupan kita sering melibatkan banyak angka. Nah, tadi seperti yang Ustadz katakan ya, misalnya, ternyata impor beras
masih sangat banyak di Indonesia ya. Indonesia masih sangat membutuhkan impor beras. Nah, artinya di situ dari angka itu kita tahu bahwa peluang kita menghasilkan uang dari berjualan beras misalnya ya, atau bercocok tanam padi, itu tingkat keberhasilannya cukup besar. Kemudian angka-angka pada statistik juga dapat digunakan oleh pemerintah ya, baik itu pemerintah di desa ataupun di kota ataupun di nasional. Nah, itu juga bergantung pada statistik atau data-data. Contoh misalnya Hasan. Hasan jadi kepala desa misalnya. Hasan jadi kepala desa di pesisir pantai misalnya ya. Misalnya Hasan jadi kepala desa di daerah atau letak geografisnya itu di daerah pantai, pesisir pantai. Nah, tentu dalam membuat kebijakan-kebijakannya, Hasan harus melihat statistik-statistiknya. Baik itu dari pekerjaan daripada petaninya atau nelayannya ya misalnya ya. Nah, biasanya seingat Ustadz ya, pemerintah nasional itu menganggarkan dana sekitar 2 miliar ya per tahun untuk desa-desa. Nah, supaya penggunaan uang 2 miliar ini bermanfaat atau optimal, nah Hasan perlu melihat statistik-statistik dari warganya. Dia harus tahu warganya ini usianya berapa tahun, kebanyakan yang 19 tahun berapa orang misalnya ya. Kemudian yang menjadi nelayan berapa orang, karena memang letaknya ya di daerah pesisir pantai misalnya ya. Nah, karena Hasan melihat peluang dalam menjual hasil laut cukup besar dari daerahnya, nah maka kebijakan-kebijakan dari Hasan ini akan sangat sangat condong ke hasil laut. Nah, misalnya Hasan menyediakan menyediakan tempat pengumpulan misalnya dari hasil laut misalnya, atau Hasan mendirikan sebuah bangunan ya, nah, untuk menampung hasil-hasil dari laut. Ataupun misalnya Hasan ingin menyediakan truk untuk untuk membawa hasil laut tersebut menuju ke kota, karena di kota ternyata harga dari ikan misalnya lebih besar daripada di desa misalnya ya. Nah, ini akan membantu, statistik tersebut akan membantu Hasan dalam menentukan kebijakannya di desa ya. Jadi dana tersebut tidak akan terbuang untuk hal yang sia-sia. Jadi harus bermanfaat dana tersebut. Kemudian, nah ini merupakan contoh dari tabel mata pencarian dari penduduk di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Nah, kita dapat melihat di sini ternyata banyak sekali perbedaan mata pencarian dari penduduk tersebut ya, yang di Kecamatan Sukolilo. Ada yang menjadi petani, jumlahnya sekitar 6.200 orang. Kemudian ada yang berwira swasta, ada yang menjadi pengrajin, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi pedagang, yang menjadi TNI atau Polri sekitar 200 orang ya. Ini di Surabaya ya. Kalaupun misalnya
Nah, nanti kalau misalnya Basir nanti ya menjadi TNI atau Polri, nah ini nanti akan bertambah di sini menjadi 201 misalnya ya. Atau misalnya Raihan ternyata menjadi dosen ternyata atau menjadi PNS ya. Nah, nanti akan bertambah di Amin. sini 1817 dan seterusnya. Jadi Ya Ustaz. data ini akan digunakan oleh pemerintah dalam membangun daerah-daerahnya ya. Kemudian ini merupakan gambaran dari diagram batang ya. Dari apa? Dari data hasil panen padi di Kecamatan Sukolilo setiap tahunnya. Nah, biasanya diagram batang, pada diagram batang biasanya yang menjadi atau data horizontalnya yang ke samping ini ya. Nah, ini biasanya merupakan rentang waktu. Sedangkan yang vertikal yang ke atas, nah ini biasanya merupakan data numerik ya, data angka. Dari data atau diagram tersebut kita dapat melihat hasil panen padi di Kecamatan Sukolilo setiap tahunnya. Contoh misalnya pada tahun 2006 ternyata petani tersebut mampu memanen padi sebanyak 40 ton. Nah, kemudian pada tahun 2007 petani di Kecamatan Sukolilo ternyata mampu untuk memanen padi sebanyak 30 ton. Tara. Tara dengar suara Ustaznya? Ya, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. kalau misalnya dari tahun 2006 petani di Sukolilo memanen padi sebanyak 40 ton, kemudian pada tahun 2007 memanen padi sebanyak 30 ton. Itu artinya apa? Dari 2006 ke 2007 artinya ada peningkatan atau penurunan? Penurunan. Ada penurunan pada hasil panen ya pada Kecamatan Sukolilo. Tuntas. Kemudian Umar dari tahun 2007 ke 2008. Kira-kira kalau kita lihat pada diagramnya itu terjadi kenaikan atau penurunan pada hasil panen. Kenaikan. Ada kenaikan ya. Itu merupakan diagram batang dari data hasil panen padi di Kecamatan Sukolilo. Nah, insya Allah cukup mudah ya kita untuk membedakannya. Jadi kalau diagram batang, bentuknya batang-batang seperti ini ya. Nah, ini merupakan diagram batang ya, solih-solihah. Kemudian ada diagram garis. Nah, sama saja seperti diagram batang yang tadi. Yang horizontal itu biasanya berkaitan dengan rentang waktu ya, sedangkan yang vertikal atau yang ke atas ini merupakan data numerik atau data angkanya. Kalau pada diagram batang tadi berupa batang-batang ya, pada diagram garis bentuknya terdiri dari garis-garis. Nah, ini lebih mudah kita dalam melihat kenaikan atau penurunan pada hasil panen padi ya. Ini
Nah, tidak ada keterangannya ya. Mungkin masih di Kecamatan Sukolilo ya. Baik. Kemudian pada tahun 2013 hasil panen padinya sebesar 1.300 ton ya. Nah, ini diketahui bahwa satuannya adalah ton. Kemudian pada tahun 2014 ternyata hasil panen padinya sebesar 1.500 ton. Nah, kalau kita lihat pada diagram garis, kalau dia menaik ya, nah, itu artinya ada peningkatan. Ada peningkatan atau kenaikan pada hasil panen padi. Sedangkan kalau misalnya menurun, ini artinya ada penurunan pada hasil panen padi. Dari diagram garis ini kita juga dapat melihat hasil terbesar dalam memanen padi ada pada tahun berapa. Nah, artinya yang paling tinggi di sini adalah 1.500. Maka 1.500 merupakan hasil panen terbesar, yaitu pada tahun 2014 ya. Yes. Sedangkan hasil panen padi yang paling kecil atau terkecil, artinya yang paling rendah atau paling curam ke bawahnya ya. Nah, itu ada pada tahun 2015 yang memanen padi sebesar 1.150 ton ya. Jadi kita dapat melihat diagram tersebut dan mengambil informasinya ya. Nah, ini panen raya mangga alpukat di Desa Gebang. Mues. Ya, Ustaz. Kalau dilihat dari grafik tersebut, panen mangga alpukat terbesar hasilnya pada tahun berapa? 2017. 2017 ya, artinya yang paling tinggi. Kemudian Kayisa. Ya, Ustaz. Ustadznya sampai lupa mau ngomong apa. Sebentar. Apa tadi Ustadznya mau bilang apa ya? Oh iya. Diagram tersebut termasuk diagram apa? Diagram batang. Diagram batang. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar diagram batang, kemudian diagram garis. Ada satu lagi diagram. Kita menyebutnya diagram lingkaran. Kita menyebutnya dengan diagram lingkaran ya. Contoh misalnya ada tabel data berikut. Ada tabel data petani, PNS, TNI, wirausaha dan lain-lain. Nah, ini jumlah-jumlahnya ya. Petani sebanyak 300 orang, kemudian PNS sebanyak 200 orang, TNI sebanyak 150 orang, wirausaha sebanyak 250 orang. Kemudian yang lain-lain artinya di luar. Kalau lain-lain artinya di luar dari keempat pekerjaan tersebut ya. Bisa menjadi buruh misalnya ya. Atau misalnya menjadi tenaga honorer misalnya. Dan lain sebagainya ya. Artinya lain-lain ini di luar dari keempat pekerjaan tersebut. Nah, pertama-tama kita cari persentase dari kelima pekerjaan tersebut. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita jumlah kelima pekerjaan tersebut. Jumlahnya sebanyak berapa? Sebanyak 1.000 orang. Sebanyak 1.000 orang. Untuk mencari persentase,
dari petani, nah, maka kita hitung jumlah petaninya sebanyak 300, jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 1000. Artinya 300 per 1000 dikali 100% ya. Barulah kita menemukan ternyata jumlah petaninya sebanyak 30%. Kemudian PNS juga sama. PNS-nya jumlahnya 200 orang. Jumlah total keseluruhannya sebanyak 1000, artinya 200 per 1000. 200 per 1000 kita kalikan dengan 100%, kita dapat 20%. 20% ini merupakan jumlah orang yang menjadi PNS ya, atau jumlah penduduk yang menjadi PNS dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapatkan persentase dari kelima pekerjaan tersebut. Kemudian karena lingkaran ini berbentuk lingkaran ya, yang memiliki sudut 360 derajat, yang memiliki sudut sebesar 360 derajat, nah, maka kita cari pecahan-pecahannya ya. Contoh misalnya tadi kita ketahui bahwa jumlah petaninya itu sebanyak 30%. Nah, maka 30% kita kalikan dengan 360 derajat. 360 derajat ini artinya total keseluruhan dari lingkarannya, sudut lingkarannya. Nah, artinya kita kalikan 30% dengan 360 derajat sehingga kita mendapatkan 108 derajat. Nah, jadi nanti dalam diagram lingkarannya bagian dari petaninya itu memiliki sudut 108 derajat. Nah, ini ya yang 30%. Yang 30% ini sudutnya yang di sini, sudut yang membentuk bagian ini adalah sebesar 108 derajat. Baik, sampai sini anak-anak solih-solihah, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz. Iya. Kalau Ustadz kalau misalnya mau ubah derajatnya kan pakai persen loh, Ustadz. Bisa nggak, Ustadz, kalau kita nggak usah ubah persen, jadi kita langsung dikali sama derajat 360-nya, Ustadz? Baik. Kalau misalnya mau langsung dikalikan dengan 360 derajatnya juga bisa ya, silahkan ya. Oh, begitu, Ustadz. Syukran, Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz Kenapa Faiz? tentang yang di buku Ustadz. Yang mana? Ayo berlatih yang nomor yang halaman 8 yang B Ustadz. Yang nomor 8 yang B. Sebentar Ustadz cari bukunya dulu ya. Halaman 8. Sebentar, Ustadz cari bukunya. Oke, coba dibacakan dulu bukunya soalnya. Bukan Ustadz, saya pengen nanya itu yang cabai nggak ditanyain ya Ustadz, yang cabai. Nah, itu Ustadz. Coba Ustadz cari ya di kelas 6. Nggak jadi Ustadz. Nggak jadi, ternyata cabainya nggak ditanyain. Dikira ditanyain Ustadz. Halaman berapa tadi? Halaman 8 itu Ustadz, yang desa Sodogiri itu. Desa? Nah, itu Ustadz. Nomor 8. Nomor Halaman 8 yang cabai gitu tadi dikira jumlahnya ditanyain.
Baik. Nah, itu tidak jelas ya. Soalnya berada di antara 0 dan 100. Nah, yang ini ya. Baik, hasil panen yang terbanyak adalah di mana? Tomat. Tomat ya. Hasil panen di Desa Sidogiri pada tahun 2017 paling banyak adalah tomat. Kira-kira berapa kilogram itu? 250 kilogram. 250 kilogram. Sekitar 250 kilogram ya, sekitar segitu ya. Kemudian hasil panen yang paling sedikit adalah cabai. Kira-kira berapa kilogram? 80 ya. 70. 80. 80. Sekitar 70 atau 80 kilogram ya. Kemudian berapa hasil panen kentang pada tahun 2017? 150. Sekitar 150 kilogram. Kemudian berapa hasil panen kacang pada tahun 2017? 200 kilogram. 200 kilogram. Masya Allah. Baik, anak-anak soleh-soleh sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita akhiri. Ustadz, Lah, kuisnya menuju di pertemuan selanjutnya. Iya, Tara. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya. لا غير موجود. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Allahumma Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakumullahu khairan.